Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Reza Asta Romadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Asta Romadona. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 SMKN Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Ada 4 model refleksi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, fact atau peristiwa, yang kedua feelings, perasaan, dan yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat future, penerapan. Ada 8 tahapan peristiwa yang saya lalui, diantaranya 1. Sosialisasi guru penggerak, 2. Pembekalan guru penggerak, 3. Mulai dari diri, 4. Eksplorasi konsep, 5. Ruang kolaborasi, 6. Lokakarya orientasi, 7. Elaborasi pemahaman, 8. Aksi nyata. Rangkaian kegiatan guru penggerak dimulai dari pembukaan dan pembekalan guru penggerak yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 16 Agustus 2023. Setelah itu, calon guru penggerak mengakses LMS pada SIM PKB masing-masing. Pertama, mulai dari diri, yakni belajar secara mandiri tentang modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest modul 1.1. Saat itu saya mengerjakan pretest dengan kemampuan awal dan pemahaman yang saya miliki. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilakukan secara virtual, didampingi oleh fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan guru pengajar yang lain. Kegiatan berlanjut dengan ruang kolaborasi di mana kami membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang modul 1.1, kemudian mempresentasikannya dan saling menanggapi serta mengunggah hasil diskusi pada LMS. Selain bertatap muka secara virtual, calon guru penggerak juga saling berdiskusi di forum LMS. Pada Lokakarya Orientasi, kami melakukan beberapa kegiatan secara virtual serta mengerjakan beberapa LK tentang perencanaan pembelajaran ke depan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mengerjakan tugas tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilakukan secara virtual bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP lainnya. Kegiatan bermuara pada pemahaman CGP yang diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Awalnya, saya merasa sangat khawatir saat akan mengikuti pendidikan guru penggerak, karena terkadang bertepatan dengan jadwal mengajar dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun hal tersebut tidak membuat saya patah semangat, karena saya bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat saya sangat terinspirasi dan termotivasi. Tugas-tugas yang awalnya beban bagi saya ternyata justru banyak manfaat secara langsung yang saya dapatkan dan merubah paradigma saya dalam mengajar. Saya berusaha membagi waktu sehingga semua dapat saya jalankan dengan baik. Akhirnya, saya tidak kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas CGP, tugas sekolah, dan tugas saya yang lainnya. Semua itu berkat bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, serta dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, keluarga, dan rekan CGP lainnya. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, mulai dari akses LMS, diskusi secara virtual, maupun tugas yang dibuat secara merdeka, sehingga dapat diakses secara mandiri dan memudahkan CGP dalam mengikuti alurnya. Mengikuti PGP ini membuat mindset saya lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas. Semua ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam aksi nyata. Pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan itu juga berhamba pada anak, artinya semua diupayakan untuk anak, melayani, memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga di sini guru tidak menuntut apapun terhadap anak. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, dan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun
anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya, sebagai pendidik harus selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang mengutamakan keaktifan anak. Pendidikan yang tidak menjadikan kurikulum sebagai target pembelajaran. Pendidik harus bisa mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki oleh anak, karena setiap anak terlahir memiliki keunikan masing-masing, dan tugas pendidik adalah mendorong, memfasilitasi, dan memberi motivasi terhadap bakat anak. Penerapan yang akan saya lakukan, yang pertama, student center. Pendidikan itu adalah menuntun. Di sini, tugas guru adalah sebagai fasilitator yang menuntun segala kekuatan kodrat yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru hendaknya terus meningkatkan profesionalismenya dengan menggunakan berbagai model pembelajaran inovatif agar kegiatan belajar lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sudah memiliki bakat alamnya masing-masing. Saya juga akan menyesuaikan dengan kodrat zaman, yakni dengan cara menggabungkan pembelajaran dengan teknologi sehingga siswa bisa memiliki kecakapan abad 21. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang visual, audio, kinestetik, maupun gabungan dari gaya belajar tersebut. Guru harus memenuhi setiap kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelima, kembangkan bakat siswa. Setiap anak itu unik dengan bakat dan potensinya masing-masing. Dan tugas guru adalah memfasilitasi, mendukung, mendorong, serta memberi contoh sehingga bakat tersebut dapat berkembang. Arigatou gozaimasu. Salam guru penggerak.